tafa'ul sebagai ikhtiar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di saat yang lain terlelap tidurnya, di saat yang lain sibuk dengan aktivitasnya, panjenengan bisa fokus, bisa menyempatkan hadir, maka Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam, maka Allah lipat gandakan, berlipat-lipat pahala panjenengan, khusus yang hadir, meskipun wonten sing tasih ningali HP. Nggih, mboten nyinggung mboten. Mboten nyinggung. Allah akan melipat gandakan dengan pahala yang berlipat-lipat meskipun wonten sing rada ngantuk kedhi. Wonten? Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu fil hajri kahijratin ilayya. Beribadah, beramal di saat yang lain tidak bisa mengamalkan. Beribadah, beramal di saat yang lain sedang terlelap tidur, maka pahala panjenengan terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahijratin ilayya, podo karo hijrahnya, pahala hijrahnya bersama Nabi. Besar atau kecil pahalanya? Besar atau kecil? Oleh karenanya tidak ada kalimat yang paling sempurna melainkan kalimat syukur alhamdulillah. Panjenengan dinilai dengan pahala yang berlipat-lipat. Beramal di saat yang lain gak gelem, lah iya wong minggu-minggu waktune jalan, waktune refreshing, waktune ndelok alun-alun Tuban. Pun nanti teng mriku derek nggih bakdo niki nggih. Di saat yang lain mboten mampu beribadah dengan maksimal, di saat yang lain merajalela maksiatipun, panjenengan fokus untuk ngaji, panjenengan fokus untuk ibadah, Allah tidak tinggal diam. Allah akan melipat gandakan dengan pahala yang berlipat-lipat. Tentu ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh terlewat, kesempatan yang tidak boleh terlupakan. Paham mboten? Kula selingi Jawa mboten napa-napa. Soalnya biasane ngajeni mbah-mbah. Hari ini disuruh untuk dikasih amanah untuk ngajeni nggih seumuran gitu. Jika mboten paham, jika tidak paham nggih ngapunten nggih. Jadi ini termasuk peluang emas yang harus kita manfaatkan dan juga menjadi kiat sukses seorang wanita. Ini juga menjadi kiat sukses seorang wanita untuk mendidik putra putrinya. Pak, kalau belum berkeluarga, kiat sukses mencari jodoh. Pak, kalau jodohnya sudah kelihatan hilalnya, Pak, kiat sukses menjaga sampai di pelaminan. Pak, kalau baru nikah, kiat sukses untuk membentuk rumah tangga sampai goal. Di saat kebanyakan wanita yang notabene suka dengan hal-hal yang bersifat glamor, panjenengan sendiri mengalihkan keglamoran itu untuk hal-hal yang bermanfaat, atau seperti yang disampaikan pimpinan cabang tadi, di saat yang lain
terkhusus wanita berlomba-lomba mengadu di media sosial. Panjenengan mengadu di sepertiga malam, maka Allah tidak tinggal diam. Kahijratin ilayya, Allah lipat gandakan seperti pahala mengikuti hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di saat yang lain terlelap tidur di sepertiga malam, jenengan bangun gugah bojone. Nek urung duwe bojo, iki gak usah digugahi. Nah, sapa sing ape digugahi? Nah, orang duwe bojo nggih calon, Pak. Nek urung ijab dan qabul, tidak ada jaminan untuk jadi. Nggih. Ketika sepertiga malam yang lain terlelap istirahat, kanyeben lebih eman selimute daripada sujute, maka ketika jenengan sempatkan untuk itu dan bermunajat sebagai orang tua, maka Allah tidak tinggal diam. Disitulah jimatnya seorang muslimah. Harus ada ibadah yang tersembunyi supados putra putri panjenengan jadi putra putri yang solih solihah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, awaladin solihin yada'ulah. Saya tanya, yang sudah berkeluarga angkat tangan semua, nggih? Yang sudah dikaruniai putra atau putri semua, nggih? Ini juga sebagai wasilah, sebagai tafaul, motivasi untuk saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya, karena memang Rasulullah SAW itu menyampaikan seperti ini, innallaha yuhibbul abdat taqi, Allah itu mencintai hamba yang berselimut takwa, al-ghani, yang senantiasa merasa cukup. Karena memang Nabi itu pernah dilihatkan padang mahsyar. Pernah tahu ceritanya, ketika Nabi dilihatkan padang mahsyar ada dua kondisi, kondisi surga dan kondisi neraka. Ketika Rasulullah memalingkan dari kondisi surga, beliau meminta dan melihat kondisi neraka. Kebanyakan penghuni neraka adalah, coba dijawab secara kompak. Ketika Nabi melihat kondisi neraka, yang paling banyak dihuni oleh para, cukup jenengan sing ngucap iki mboten usah kula. Maka para sahabat ketika Nabi menyampaikan seperti itu, para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, apakah mereka kurang bersyukur kepada Allah? Tidak, mereka pandai bersyukur kepada Allah. Lah kok bisa kebanyakan wanita masuk ke dalam neraka? Karena kurang cukupnya terhadap pemberian suami. Kemudian al-khafi, jadi seorang muslimah yang pandai menutupi, artinya punya amalan rahasia yang hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Nah, sekarang zaman media sosial, nek boten ketok welo-welo rasane boten afdol. Ketika tidak di-share rasane gak serp. Berarti yang ngeser-ngeser itu tidak ikhlas, Pak. Ikhlas, cuma antara ikhlas dengan riya itu tipis. Leres boten? Maka seorang muslimah jika ingin mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya, untuk organisasinya, harus ada amalan yang sir. Sir itu amalan yang tersembunyi antara dirinya dan Robnya. Yang lain mungkin bisa mengamalkan. Contoh, sholat 5 waktu sudah biasa. Tapi bagi seorang wanita, sholat ke masjid, datang ke masjid itu sesuatu yang langka. Untuk seorang wanita, ketika dia punya masalah diadukan kepada Allah sepertiga malam, langka. Maka kebanyakan mereka mengadukan di media sosial. Yang satu merasa, yang satunya merasa selalu nge-share sing nyelekitno ati, padahal maksudnya tidak dengan si A,
dengan si yang lain, tapi dia merasa itu saking seringnya mengupload di media sosial hal-hal yang manfaat saja yang diupload, hal-hal yang memang untuk dakwah, contoh kegiatan seperti ini jenengan upload. Tapi kalau ada masalah, terutama masalah rumah tangga, seharusnya ditutup rapi, dikunci serapat-rapatnya, dia adukan di sepertiga malam kepada Allah. Jadi ini juga merupakan rahasia bagi panjenengan sebagai seorang muslimah jika ingin mempunyai anak yang awwaladin sholihin yad'ulah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu betapa hebatnya Nabi Isa. Isa itu putranya Nabi Isa, putranya Siti Maryam. Beliau disampaikan oleh Allah di akhir surat At-Tahrim dengan sebutan wa Maryama banatal lati ahsanat farjaha. Sifat dari Maryam, hebatnya Isa karena hebatnya ibunya Maryam. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh Maryam adalah allati ahsanat farjaha, boten gampang madul nek gone manungsa. Meskipun itu suaminya sendiri. Yang benar Pak, adukan kepada Allah terlebih dahulu. Makanya ada istilah Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Di sini insya Allah pernah dikunjungi Ustazah Oki Setiana? Belum di sini. Pernah di mana? Karangagung. Beliau kemarin terakhir menyampaikan, saya simak betul. Bukan melihat orangnya, lihat kalimatnya. Beliau menyampaikan seperti ini ketika diwawancarai. Meskipun pada suami sendiri, apa hebatnya suami? Lebih hebat ketika doa-doa kita disampaikan kepada Allah, itu baru luar biasa. Suami bisa jatuh, suami bisa pergi, suami hanya seorang makhluk. Wallahu alam itu secara lahir. Jadi inti dari yang diucapkan beliau, bahwa apapun yang menjadi masalah kita antara dirinya dengan keluarganya, yang pertama kali disampaikan harus Allah dulu, karena memang Allah yang punya solusi. Makanya ketika berbagai macam ujian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tidak mengucap kepada istrinya, tidak mengadu kepada anaknya, tidak mengadu kepada rakyatnya, tapi beliau menyampaikan Rabbi habli hukman. Itu kalimat yang diucap pertama kali ketika berbagai macam cobaan, mulai masa kecil sampai beliau dewasa, sampai menjadi nabi, sampai beliau sepuh. Ketika beliau ada masalah, beliau mengadukan, ya Allah, tidak ada solusi dari siapapun kecuali aku minta solusi kepadamu, minta ilmu kepadamu untuk supaya engkau dapat memberikan solusi kepadaku. Halo, halo. Isa alaihissalam. Kemudian ibunda dari Imam Asy-Syafi'i. Kenal dengan Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i merupakan imam mazhab. Pernah dengar nggih? Pernah. Hebatnya beliau umur 9 tahun hafal Al-Qur'an, umur 12 tahun menulis menghafal kitabnya gurunya Imam Malik. Umur 9 tahun, 12 tahun. Dari hebatnya Imam Asy-Syafi'i muncul seorang wanita yang luar biasa yang bernama Siti Fatimah. Siapa itu Siti Fatimah? Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Singkat cerita, ketika beliau hendak menunaikan amanah, karena beliau single parent, sebutan single parent untuk seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.
ngeramut anake dhewean yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Suatu waktu Imam Asy-Syafi'i nangis dan ibunya ada perlu keluar. Akhirnya ibunya menitipkan kepada keluarganya, tapi sudah dipenuhi asinya, sudah dipenuhi kebutuhan pokoknya, sudah dipenuhi. Akhirnya selang beberapa jam ibunya pulang. Anaknya tersebut dalam posisi tidur. Si Imam Asy-Syafi'i tadi ditanya, "Loh, anakku kok pinter wis tidur, sampean paringi nopo?" Tanya kepada tetangganya. Padahal ASI yang aku titipkan, kemudian makanan untuk anakku Imam Asy-Syafi'i itu bertahan hanya beberapa jam. Tapi lebih dari beberapa jam itu anakku kok diem dan tidur. Mohon maaf Ibu Fatimah, tadi pas Syafi'i nangis tak kasih sosis. Makanan bocah saiki dikasih sosis, dikasih makanan untuk supaya tidak nangis, akhirnya tidur. Apa yang dilakukan Ibunda Imam Asy-Syafi'i supaya menjaga kehalalan daripada darahnya sehingga melahirkan orang cerdas secerdas Imam Asy-Syafi'i? Beliau akhirnya menggendong anaknya dalam posisi tidur, ngogoh mulutnya. Akhirnya keluar semua makanan yang tadi disampaikan oleh tetangganya. Nek zaman hari ini apa yang disampaikan tanggoni? Ayo, Mbak, Bu, apa yang disampaikan tanggoni? Di minimal di paitu. Aku tadi bahasa Panjuran nih, wintuan jadi ibu ini. Lawang turu bocah cilik wis penak-penak dititipno kok iso diogok sampai nangis sampai muntah. Apa yang terjadi misalnya di diri panjenengan? Karena beliau ingin menjaga kehalalan apa yang masuk dari tubuh Imam Asy-Syafi'i sehingga kecerdasannya di luar rata-rata. Nah, ini amalan sir, amalan tersembunyi dari seorang yang hebatnya luar biasa. Belum lagi nanti saya sampaikan cerita Nyai Walidah yang merupakan asal muasal munculnya gerakan Nasyiatul Aisyah. Tapi kapan-kapan saya sampaikan seperti itu nih, jenengan undang saya lagi. Tapi mudah-mudahan enggak. Imam Asy-Syafi'i hebatnya luar biasa, tidak lepas dari kegigihan ibundanya. Jadi kalau jenengan ingin menjadi ibunda yang luar biasa seperti Maryam, seperti ibunda Imam Asy-Syafi'i Siti Fatimah, harus ada amalan ibadah yang memang benar-benar sulit dijangkau oleh manusia yang lain. Contohnya tadi, hari ini kita lakukan. Yang lain mungkin sibuk dengan yang lain aktivitasnya, capek, tidur dan lain sebagainya. Panjenengan dengan gigih perjuangan panjenengan ingin mencontoh Nyai Walidah, masih karo ngantuk, masih karo dolanan, tapi panjenengan masih menyempatkan hadir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Kemudian yang kedua, ini sampai jam berapa? Jam